Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik hari ini, yaitu tentang kebersihan lingkungan hidup, kerjasama, dan gerak keseharian. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita masuk materi tematik kita di tema 6 subtema 2 pembelajaran pertama, yaitu tentang lingkungan sekitar rumah. Dan anak-anak bisa buka di buku paketnya di halaman 36 dan buku fokusnya di halaman 33. Nah, anak-anak, di sini ada teks yang akan kita baca. Aku memiliki rumah yang bersih dan sehat. Aku memiliki banyak tetangga. Aku sering bermain bersama tetanggaku. Mereka baik dan ramah. Lingkungan rumah kami bebas sampah. Kami selalu menjaga kebersihan lingkungan dan kami bersyukur tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, anak-anak, kita pasti sangat senang bila lingkungan rumah kita itu bersih dan tidak ada sampah, bebas ada sampah. Maka dari itu, tugas kita sebagai anggota atau masyarakat yang berada pada lingkungan tersebut, kita harus menjaga kebersihannya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalau lingkungan rumah kita bersih dan sehat, kita akan enak sekali berada di lingkungan rumah kita, dan kita juga bermain dengan teman menjadi senang ya, tidak ada bau yang mengganggu pada saat bermain. Karena apa? Kalau misalnya lingkungan rumah kita itu penuh dengan sampah yang menumpuk, maka akan menimbulkan bau busuk, dan juga ada binatang-binatang yang sangat menjijikan dan kotor seperti lalat, tikus dan sebagainya. Nah, anak-anak, di sini ada cerita yang kita akan baca bersama-sama, dan kita juga bisa menceritakan apa yang kita lihat pada gambar di sini ya. Jadi di sini kita akan membaca teksnya dengan suara yang nyaring. Lingkungan sekitar rumahku. Ini lingkungan sekitar rumahku. Rumah-rumah bersih dan rapi. Pohon rindang membuat udara sejuk. Tidak ada sampah berserakan. Orang-orang berjalan tertib. Kendaraan berjalan pelan. Anak-anak bermain dengan gembira. Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Nah, kita akan menceritakan apa saja sih yang ada pada gambar ini. Di sini anak-anak sedang bermain dengan gembira. Ada orang yang sedang lalu lalang, baik itu menggunakan sepeda motor, sedang berjualan dan sedang menjajakan jualannya dengan gerobak. Ada anak yang sedang diantar ibunya pergi ke sekolah, dan ini lingkungan rumah yang sangat asri, tidak ada sampah yang bisa kita lihat di sini kan anak-anak, karena semua masyarakatnya menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Nah, inilah yang harus kita contoh. Ini adalah contoh dari lingkungan yang bersih dan tidak kotor, dan akan membuat kita merasa lebih nyaman. Nah, anak-anak, mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Nah, mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Nah, ini adalah kalimat ajakan karena menggunakan kata mari. Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Ya kan? Artinya orang yang mengatakan mari kita mengajak lingkungan sekitar rumah kita itu artinya ia mengajak kita untuk tidak membuat lingkungan kita menjadi kotor. Itu kalimat ajakan, dan kita disuruh untuk diajak untuk menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan nyaman. Nah, anak-anak, kalimat yang kita diskusikan ini adalah kalimat ajakan. Nah, karena apa? Kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata mari dan ayo. Ya, jadi ingat bahwa kalimat ajakan diawali dengan kata mari dan ayo. Nah, anak-anak, di sini ada Udin dan teman-temannya yang sedang memperhatikan sebuah lingkungan rumah mereka, dan mereka bersyukur memiliki lingkungan yang sehat. Udin dan teman-teman itu anak yang baik, anak-anak. Nah, coba apa yang mereka lakukan kita amati pada gambar di sini. Dan
kita lihat dan kita sebutkan saja, ibu tidak menuliskannya, apa yang mereka lakukan. Udin dan teman-temannya sedang menanam tanaman, ya kan? Kalau ini ada anak yang sedang makan es krim dan membuang sampah es krim sembarangan. Nah, ini Udin dan teman-teman sedang memungut atau mengambil sampah dan dikumpulkan di tempat seperti plastik, ya kan? Jadi ada sampah, mereka ambil, mereka pungut dan mereka simpan di plastik. Lalu ini seorang anak yang sedang, coba lihat di buku paketnya. Oh ya, ada anak yang sedang melihat parit yang kotor dan ada sampah di sini, dia berpikir untuk mengambilnya. Dan di sini ada dua gambar. Yang pertama, ini satu gambar. Ini ada Udin dan temannya sedang melihat anak yang sedang mencoret-coret dinding, ya kan? Nah, anak-anak, manakah yang termasuk kegiatan kerjasama? Yaitu gambar pertama, gambar ketiga, dan gambar pertama, gambar ketiga. Ya, gambar pertama dan gambar ketiga ya, ini termasuk kerjasama. Nah, ini belum kerjasama karena ada temannya yang masih mencoret dinding, dan ini hanya sendiri, jadi tidak bekerja sama karena untuk mengambil sampah ini perlu orang lain, ya kan? Jadi gambar 1 dan 3 yang menunjukkan kegiatan kerjasama. Dan manakah yang termasuk kegiatan cinta lingkungan? Yang cinta lingkungan juga 1 dan 3, karena gambar yang keempat ini dia belum melakukan, jadi baru melihat, ya kan? Belum dilakukan. Kalau yang ini mereka menegur. Ini bisa juga, tapi kalau gambarnya langsung membersihkan ini juga termasuk kegiatan cinta lingkungan. Ini mungkin mereka baru menegur anak ini yang mencoret dinding, ya anak-anak ya, begitu ya. Nah, sekarang kita melanjutkan materinya. Nah, di sini ada anak-anak yang sedang melakukan gerakan, anak-anak, gerakan kesehatan. Nah, taman di luar sekitar rumah Udin itu bersih. Jadi Udin dan teman-temannya bermain di sana. Nah, tiba-tiba Dayu berdiri. Ia mengajak teman-temannya berdiri. Mereka memperagakan berbagai gerakan. Ada gerakan menyapu dan membuang sampah. Ada gerakan memungut sampah. Ada gerakan mengambil dahan kering di pohon. Ada gerakan menyiram tanaman. Nah, gerakan ini bisa kita tirukan di rumah ya anak-anak ya. Nah, ini adalah gerakan yang dibuat Dayu dan teman-temannya. Ini juga bisa melatih kesehatan kita, ya kan, karena bergerak. Nah, anak-anak, walaupun di rumah kita tetap harus melakukan aktivitas kita supaya kita menjadi sehat. Nah, apa saja aktivitas kita? Kita bisa menggerak-gerakkan badan kita, atau kita bisa berjalan dalam waktu beberapa menit, atau kita bisa sambil membereskan rumah, itu juga melakukan gerakan ya anak-anak ya. Nah, karena apa? Karena kesehatan kita juga perlu dijaga, apalagi kita selama ini sudah berada di rumah cukup lama ya anak-anak ya. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak menuliskan kalimat ajakan yang anak-anak buat sendiri dan menggunakan kata-kata sendiri. Dan ingat, kalimat ajakan itu harus dimulai dengan kata mari dan ayo. Nah, anak-anak tulis di buku PS-nya 1-5 membuat kalimat ajakan ya. Nah, hari ini materi kita sudah selesai. Kita sudah belajar tentang kebersihan lingkungan rumah, kerjasama, dan gerakan yang bisa kita lakukan di rumah, yaitu gerakan kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.